Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Febiola Manurung dengan NIM 2001114287 dari pengantar sosiologi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai perilaku menyimpang. Mari kita simak cuplikan videonya bersama-sama. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Nah, video tersebut merupakan salah satu contoh dari perilaku menyimpang, yaitu tindak kekerasan di sekolah. Hubungan signifikan antara konformitas dengan perilaku bullying. Seorang yang berpotensi melakukan bullying adalah anak yang sebelumnya pernah menjadi korban dan penonton peristiwa bullying. Rasa takut akan dimusuhi oleh lingkungan membuat individu melakukan konformitas terhadap bullying. Anak yang pernah menjadi korban ataupun menyaksikan bullying cenderung akan menjadi pelaku bullying atau menganggap bullying sebagai hal yang wajar terjadi. Konformitas juga dapat membantu mengurangi terjadinya bullying apabila figur otoritas, populer, atau signifikan memiliki sikap negatif terhadap bullying, sehingga anggota di sekitarnya akan turut bersikap negatif terhadap bullying. Sandrock pada tahun 2007 menyatakan, konformitas terjadi apabila seorang individu mengadopsi sikap atau perilaku orang lain karena mereka didesak oleh orang lain, baik desakan nyata atau bayangan yang tersirat. Desakan di sini adalah untuk memenuhi harapan masyarakat atau kelompok mengenai suatu tindakan yang dianggap benar dalam berbagai situasi yang bertujuan menghindari kekacauan sosial dan agar diterima oleh lingkungan. Maka siswa lain cenderung ikut melakukan tindakan bullying, sehingga kelompok teman sekelas akan memberikan pengaruh kepada siswa yang berperilaku sama dengan mayoritas teman dalam satu kelas.
Perilaku negatif tersebut berpeluang besar untuk ditiru karena perilaku ini kemungkinan besar banyak dilakukan oleh siswa atau sebagian besar siswa bersikap positif terhadap bullying. Bullying merupakan sebuah situasi di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang. Bullying sendiri merupakan penyimpangan negatif karena tindakannya dipandang rendah dan melanggar nilai dan norma sosial di masyarakat. Solusi yang bisa saya berikan untuk mencegah atau mengatasi bullying. Untuk anak itu sendiri, anak mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya dan memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi. Yang kedua, pada keluarga. Keluarga harus menanamkan nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih, membangun rasa percaya diri, serta memupuk keberanian dan mengajarkan etika. Pada lingkungan sekolah, kita harus membangun komunikasi efektif antara guru dan murid, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully. Di lingkungan masyarakat, kita harus membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku menyimpang. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa.